Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah. Ya, qadarullah hari ini Ibu senang sekali bisa bertemu dengan kalian meskipun hanya dengan melalui video. Meskipun dalam kondisi pembelajaran sekarang ini pasti kalian mengalami rasa bosan. Rasa bosan, kegiatan itu saja monoton, kemudian minim fasilitas gitu ya. Akan tetapi mudah-mudahan kalian selalu semangat ya dalam beribadah dan juga untuk belajar. Kenapa? Karena kalau misalnya kita merasa malas untuk belajar dan beribadah, maka hal-hal yang akan terjadi yaitu apa? Semangatnya akan terus menurun. Kemudian kalian merasa jenuh, merasa stres, merasa bosan, dan akhirnya tidak akan menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru kalian. Nah, kita harus ingat bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah sudah menjanjikan kepada kita bahwa ketika kita beriman dan berilmu, maka Allah akan meninggikan derajat kita dibandingkan dengan orang lain. Jadi apalagi kewajiban untuk menuntut ilmu juga disabdakan oleh Rasulullah bahwa ketika kita menjadi seorang muslim, maka kita wajib untuk menuntut ilmu. Nah, ilmu itulah akan membawa kesuksesan kepada kita. Nah, beriman, bersabar, dan ikhlas dalam menerima takdir Allah seperti ini, ketentuan Allah pada saat sekarang ini bisa meningkatkan imunitas kita sehingga akan menjadi imun kita naik, kita menjadi semakin sehat. Jadi seperti itu. Nah, apa saja sih yang hal-hal positif yang bisa kita peroleh ketika di masa pandemi seperti ini, ketika kita belajar di rumah? Yang pertama, kita bisa menjadi lebih dekat dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu. Kita menjadi semakin lebih dekat dengan keluarga kita, belajar bersama, bermain bersama, beribadah bersama, dan menyelesaikan masalah-masalah bersama. Sehingga kita mungkin yang tadinya kita tidak punya banyak waktu dengan orang tua, kita bisa punya banyak waktu dengan orang tua kita. Jadi tetap harus semangat. Kenapa? Yang harus kita camkan adalah, yang harus kita tanamkan adalah kita harus ingat motivasi kita, cita-cita kita itu apa sih. Nah, kalau misalnya kita malas belajar, maka hal yang akan terjadi, cita-cita kita tidak akan tercapai. Nah, kemudian bisa dengan menggunakan beberapa cara. Yang pertama, ketika kita belajar, kita harus mempositifkan pikiran kita harus positif bahwa belajar itu adalah kewajiban. Aku butuh untuk belajar. Jadi seperti itu. Kemudian jangan malu bertanya kepada kakak, kepada mama, kepada ayah, dan juga kepada guru ketika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Jangan lupa ya. Kemudian bisa kondisikan tempat belajar kita yang nyaman. Kita nyamannya bagaimana sih tempat belajar kita? Nah, kemudian jangan lupa ketika kita belajar juga kita harus mengistirahatkan badan. Mengistirahatkan bukan berarti kita terus bermain gadget atau bermain handphone, bermain game gitu ya. Jadi ingat bahwa kita dalam kondisi belajar, tapi kita mengistirahatkan pikiran kita, menyenangkan pikiran kita. Nah, kemudian gaya belajar kalian tuh seperti apa? Kalian harus menemukan, aku belajarnya itu senangannya diskusi dan lain-lain. Nah, insya Allah ketika kalian semangat terus, motivasi kepada diri sendiri, maka insya Allah apa yang kalian cita-citakan juga akan tercapai. Insya Allah di sini juga Ibu akan tetap terus membantu kalian ketika ada hal-hal yang mungkin kalian ingin bertanyakan tentang materi dan lain-lain. Silahkan bertanya kepada Ibu secara langsung atau melalui grup. Kemudian ada satu kata mutiara bahwa sukses tidak akan menampakkan diri kepada orang-orang yang malas. Ya, oke. Jadi mana yang akan kita pilih? Jalan mana yang akan kita pilih? Pasti kita ingin memilih jalan orang-orang yang sukses, orang yang beriman dan bersabar, sehingga kita menjadi orang-orang yang berilmu, sehingga derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Oke, tetap semangat terus belajar, jaga kesehatan. Jangan lupa ketika keluar rumah harus dalam keadaan sehat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.